Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal jamal. Ahmaduhu ala kulli hal hamdan yuqabilu an-ni'ma wa yudafi'u ni'ma wa yusawi izzatan ni'am fi hal madma. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-manna wal idlal. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. المنجد من الضلال والداعي إلى أصحاب الإحسان والبدء من الحرام إلى الحلال صلى الله وسلم عليه وعلى أصحابه وآله خير العالم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح برحمة الله عدد في علم الله صلاة وسلام على من متلازمين بدون ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة عظم مرة. يا أهل النوبة يا رسول الله يا أهل الدرب يا بكي المقدم كن معنا في الحس والمعنى يتريم على أما بعد. أيها الآباء إخوان المستمعين حاضرين رحمكم الله. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah senantiasa limpahkan nikmat itu kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, nikmat hidayah, inayah, taufik, nasihat, wa'afiyah, dan berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama begitu juga salat serta salam cinta yang kita aturkan hadiahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ikhwanul hadirin rahimakumullah, membahas di dalam kitab Sulamut Taufik dan Syarah kitab Mirqatus Syuhud, menjelaskan tentang kemarin di dalam masalah fi ahkamul murtad, hukum bagi mereka yang melakukan kemurtadan, yaitu keluar dari agama Islam. Sebagaimana wajib bagi mereka yang terjadi kemurtadan di dalam dirinya, na'udzubillah, nah dikatakan audul farad, wajib kembali lagi kepada Islam. Wajib kembali lagi kepada Islam secepat-cepatnya. Artinya dengan cara dia harus binutqi syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia taubat. Dia bertaubat. Setelah apa? Setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Begitu juga bagi siapapun yang melakukan suatu perbuatan maksiat kepada Allah, segera mungkin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan oleh ulama, hikmah kenapa Nabi diperintahkan, kenapa Nabi bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada Nabi kita setiap hari, setiap pagi hari, sehingga dalam satu riwayat sahih Nabi mengucapkan setiap bangun tidur, ucapan apa kalimat? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan aku, yang telah menghidupkan kami sebelum kami tadi dimatikan oleh Allah. Bersyukur atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada beliau. Kenapa? Karena nikmat hidup itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba Allah untuk diberikan kesempatan taubat kepada Allah di dalam setiap perbuatan maksiat kepada Allah. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan setiap saat, setiap hari, sehingga nikmat hidup ini tujuannya apa? Allah berikan kesempatan ini untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disia-siakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya Allah, puji syukur kepada Engkau ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, yang telah menghidupkan kami yang tadinya telah mematikan kami. Kenapa? Kenapa Nabi setiap saat bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup? Karena dengan nikmat hidup Allah berarti memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan pertama? Ikhlas.
melepaskan diri kita daripada perbuatan maksiat kepada Allah. Ini syurat taubah. Jika ada seorang yang melakukan kemurtadan, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lepaskan dulu dari apa yang menyebabkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin sudah kita bahas kan, ada orang yang maling HP. Ketika dia maling HP, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima tak taubatnya? Terima tak? Tidak. Sampai kapan? Ikhlas bila turun, lepaskan dulu dosa yang kau lakukan. Apa dosa yang kau lakukan? Balik ke dulu ini HP. Setelah kau lepaskan ini HP, kau balikkan, maka kau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kau mengambil ini HP lalu kau bertobat kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan dulu dosa apa yang menyebabkan kau bermaksiat kepada Allah. Itu syarat tobat. Begitu juga apa yang menyebabkan dia murtad. Misalnya mengkafirkan seorang muslim, maka ikhlas min dzunub itu lepaskan apa macam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu annahu minal muslimin, dan aku bersaksi dia adalah seorang muslim. Lepaskan dari dosa tersebut. Makanya kalau kita punya sholat, Allah sholat. Kalau kita meninggalkan puasa, Allah puasa kita. Kalau kita menyembah hak orang lain, balikkan hak orang tersebut. Kalau orang mendekati lagi, apa yang akan kita lakukan? Sedekahkan, niatkan bahwasanya pahalanya untuk orang tersebut, dan jika uang itu ketemu, bakal diganti dengan yang baru. Kalau tidak ketemu juga, perbanyak amal soleh. Kata Imam Ghazali, perbanyak amal soleh. Kenapa? Karena kita akan dipertemukan oleh Allah kepada orang yang kita zalimi tersebut kelak nanti yang kiamat. Masya Allah. Makanya hati-hati urusan kepada manusia. Kalau baca hindari kita semaksimal mungkin untuk menghindar kita dengan perbuatan urusan sama manusia ini. Masya Allah. Berat nanti di akhirat. Lemahlah kita minta maaf, lemahlah kita ngalah. Kita baca ngelawan dia, kecil kita ngelawan dia. Nggak mampu kita ngelawan dia. Tapi pada aku, buat apa kaki di akhirat kita bakal disusah kepada Allah. Buat apa kita nak tahu? Kita mampu melawan dia. Dia berbuat jahat sama kita baca lebih jahat dari dia. Baca kita. Tapi buat apa? Melajari di dunia kita. Tapi dia akan selesai dah urusan dia. Nah, biar tak. Yang zalimi kita, biarkan. Biar. Karena Allah mempunyai sifat al-intiqam, menegakkan hak. Yang berbuat jahat akan diazab oleh Allah. Biar urusan itu. Wajib alaihi nas. Habis tersebut, nyesal. Itu surat taubat. Habis bermaksiat itu nyesal. Siapa yang di sini habis maksiat dia nyesal? Maksiat minyak petino. Hah? Ada di sini. Habis minyak petino dia nyesal, ya Allah. Allahumma ya Allah, terima ya Allah, dosa ya Allah. Ada sih. Hah? Ada? Ada. Insyaallah. Karena itu surat taubat. Bukan juga begini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau masih juga ini. Jadi itu surat taubat. Ikhlas minal dzunub, lepaskan dulu dari dosa itu. Hindar dulu, baru istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah. Baru itu taubat. Itu kan nyebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai ketawa-tawa pula. Hati-hati itu. Hati-hati. Itu bahasa bocah menantang. Itu bahasa bocah menantang itu kepada Allah. Hati-hati. Makanya istighfar itu tidak dimain-mainkan. Istighfar itu adalah ketulusan kita kepada Allah untuk minta ampun kepada Allah. Makanya kadang kita kan kalau anggap main-main istighfar. Cak kita peresa. Tapi kalau peresa nama manusia, gak usah nama manusia. Tapi kalau sudah bawa Allah Subhanahu wa taala,
Yang kita pikir bahwasanya itu lucu, ya tidak lucu. Uang pengen nggak lucu. Setan bukan main senang tahu. Setan takut Allah. Setan takut kita. Hah? Tapi dah setan berarti. Jadi makanya hati-hati istighfar. Jangan yang main-main. Kalau kawan kita nganggap main-main, jangan tertawa kita. Jangan tertawa kita. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak dianggap bohong yang sama seperti dia di hadapan Allah. Nah, biasanya yang lain beda. Biasanya yang lain. Tanpa istighfar, minta ampun, jingok-jingok. Astagfirullahaladzim. Apa dia maksudnya? Oh, minta ampun. Kalau nantang Allah. Kalau nantang Allah, aku udah belok-belok. Aku nak jauh dari kau. Syaitan itu sejahat syaitan lagi takut sama Allah. Nah, tak berani dia main-main dengan Allah. Dia tuh cuma ganggu kita. Syaitan itu cuma ganggu kita. Tapi tak berani dengan Allah. Takut kepada Allah. Sedangkan kita ini berani menganggap istighfar itu main-main dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasal ala ma sadara minhu wal azm ala an la ya'uda li mithli. Dan azam pasang niat untuk tidak melakukan lagi perbuatan tersebut kata ulama. Lalu wa qada ma fatahu min al-wajibat syar'i, dan mengqadha atas apa-apa yang telah yang kita tinggalkan daripada perkara-perkara yang diwajibkan oleh agama. Seperti apa? As-shalah, as-shaum, zakat. Salat yang kita dulu tinggalkan, salat, qadha sama salat kita. Puasa yang dulu kita tinggalkan, qadha puasa kita. Bebas Senin Kamis. Ya, puasa qadha dan puasa sunnah dapat apa? Senin puasa, Kamis ke puasa lagi, Senin puasa lagi. Atau ini Masya Allah puasa Senin Kamis bukan qadha. Ngomong Allah maksiat. Kalau tidak itu kapan lagi aku nak bertobat? Karena Allah masih memberikan nikmat hidup kepada aku. Ini kesempatan yang Allah berikan kepada aku. Apalagi nyingok di zaman sekarang. Kalau uang biasa musim durian, musim rambutan, musim mango. Anak aja di musim apa sekarang di sini? Musim mau meninggal Habib kan? Tidak salah. Mati, iya. Pagi meninggal, siang meninggal, sore meninggal, malam meninggal. Terus aja. Kamu kita kelemah juga, mana di WA nih terus setiap pagi kabar meninggal. Masya Allah. Beberapa hari yang lalu aku tidak mantis yang meninggal. Nah, kalau di sini terus di Rembang mau habis Pak Jatuli. Masya Allah, Masya Allah. Nah, majlis dia lah yang dipertahankan supaya majlis di sana. Kalau kabar kemarin meninggal. Hari ini apanya Yusuf tentunya ini meninggal. Harinya Masya Allah. Tiap hari sini ganti. Nah, nganggur kita ganti. Makanya Rasulullah itu mengatakan kafa bil mauti wa'idha, cukup suatu kematian itu nasihat bagi kita yang hidup. Tapi sekarang cak tidak jadi nasihat. Walaupun banyak yang meninggal kita menganggap biasa lah. Nah, padahal kata Rasulullah cukup suatu kematian itu nasihat bagi kita. Ada menjadi kena itibar pelajar bagi kita ketika melihat orang yang meninggal. Nah, berapa banyak ketika kita melihat orang meninggal, hantar jenazah ke kuburan, masih sibuk dengan dunia. Masya Allah. Hantar jenazah, masih juga bijinya. Padahal hantar jenazah. Jauh ke kuburan, masuk dengan rokok. Hantar jenazah di kuburan. Tak jadi lagi itibaran, tak jadi lagi pelajaran, tak jadi lagi nasihat kematian. Harusnya itu jadi nasihat bagi kita.
Fa in lam yatub wajib istitabah. Makanya dalam syariat bagi mereka yang murtad diwajibkan mereka bertobat, diminta untuk bertobat, wajib hukumnya kita minta dia untuk tobat. Kalau kita tidak minta untuk dia bertobat kembali kepada Islam, haram bagi kita. Karena wajib bagi kita untuk istighfar, meminta dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda orang meninggalkan sholat, tidak wajib kita minta dia tobat. Sunnah bagi kita. Mau sholat, kami meninggalkan taubatlah, sholatlah tuan. Sunnah hukum. Tapi kalau kemurtadan wajib bagi kita untuk meminta dia taubat. Artinya kalau kita tidak minta dia taubat kembali kepada Islam lagi, hukumnya adalah haram. Beda hukum. Kenapa beda dengan orang yang meninggalkan sholat bunuh yang murtad? Beda. Kalau meninggalkan sholat, walaupun hukumannya dibunuh dalam syariat, hukumnya ada penggal kepalanya. Tapi mati dia tidak dalam keadaan kekafiran. Beda kalau seandainya murtad. Kalau dia mati dia dalam keadaan kekafiran. Apa bedanya? Kalau yang meninggalkan sholat, dia masuk neraka tapi tidak selama-lamanya di neraka. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kekafiran, mu'abbad finnar, dia selama-lamanya di dalam nerakanya Allah. Maka wajib bagi kita menyelamatkan hal itu. Karena dia belum mati. Mau meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, maksiat, karena dia belum mati. Dia pikir hidupnya malam mati belah. Dia pikir pas mati itu lemah. Ngumpul lah, biasa yang mereka bukan. Ada yang ngomong pula, besar mau meninggal tuh. Betah, kalau kata-kata, ngaku betah, ini malah kata lagi yang balik. Dia hidup lagi. Apa dia bucin yang ada lentik nesta nanti? Iya belum mati ini. Kalau sudah mati Allah. Mau mati itu sadar tak? Sadar. Sering ngomong, mau mati itu sadar. Sesadar-sadarnya hakikat kehidupan. Makanya Imam Ghazali mengatakan annasu niyamatun tabahu. Manusia ini tertidur, jika dia mati baru tersadarkan. Kapan baru tersadarkan? Kalau sudah mati. Masya Allah. Makanya wajib bagi kita untuk meminta dia istighfar. Bihal seketika kalau yumkin, tidak boleh kita tunda-tunda lagi. Ini katakan. Kenapa? Lima fihi min baqa'i al-kubur. Ini katakan. Kalau dia masih dalam keadaan kekuburan, tidak boleh kita biarkan dia dalam keadaan kekuburan. Makanya wajib bagi kita untuk mempercepat dia taubat. Kalau dia taubat tinggalkan. Kalau dia taubat sudah tinggalkan, dia syahadat lagi sudah. Wala yuqbal min murtad illa al-Islam. Tidak boleh kita biarkan bagi mereka yang murtad itu kecuali dia masuk Islam. Wa illa kata kalau tidak penggal kepalanya, bunuh bidar biologi binawisya, bunuh dia dengan cara penggal kepalanya dengan pedang. Siapa yang bunuh? Bukan kita. Mana ada penjaga udah itu. Kan siapa yang hadir? Hakim, pemerintahan, pemerintahan mengatakan. Wa qatil lahul imam mengatakan. Yang bunuh adalah imam pemerintahan. Pertanyaannya, apa ilmu yaktur? Kalau imam pemerintahan tidak bunuh dia, wajib bagi kita untuk bunuh dia? Wajib ala ahad, wajib untuk saksikan daripada dia gatal, bunuh dia. Alamat Syargawi, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Syargawi, tapi dengan syarat dikatakan indal budra wa amina akibat, dikatakan li'annahu min naqbil nahi 'anil munkar, dengan syarat apa syaratnya pertama? Dikatakan budra, mampu untuk mengganggu, mampu untuk menuduh, mampu tak kira-kira? Mampu tak? Mampu. Di belakang, ada depan. Mampu tak? Mampu. Kalau dikatakan mampu. Yang kedua syaratnya, amin akibat, aman tak akibatnya? Tidak lepas hukum kewajiban kita. Coba bayangkan kalau tidak ada syarat itu. Berdosa galau kita. Dosa galau dah.
lepas dari hukum dosa itu. Kenapa? Tidak aman setelahnya. Jadi aturan syariat itu seperti itu. Tidak asal-asalan aturan syariat itu. Bukan sekedar gitu, ulangnya kan ya, halal dulu deh. Tidak. Menembak polisi itu boleh tak? Hah? Pencak kita di TV-TV itu boleh dulu ya? Teroris itu. Sesuai syariat tak? Tidak. Sesuai syariat bukan seperti itu. Aku yang bukan medan perang Indonesia ini. Medan perang mana? Pasti Israel itu medan perang. Afghanistan itu medan perang. Kalau kita tidak. Yang medan perang itu tidak boleh. Tidak boleh. Makanya namanya cerita Habib Rizik itu ketika pas ribut-ribut itu, Habib Rizik itu didesak oleh sebagian mereka orang untuk mengatakan revolusi. Ya. Untuk teriakan revolusi. Mereka itu semuanya mendesak Habib Rizik. Ya. Apa jawab Habib Rizik? Lah, tak boleh. Tak boleh. Ya. Karena kita ini musuh kita bukan kafir. Jangan mana kita nak perang. Karena musuh kita bukan kafir. Mereka mendesak pada saat itu. Habib Rizik dewek yang menolak. Selain itu mendesak untuk Habib Rizik meneriakan atau Habib Rizik. Nah, karena musuh kita bukan orang kafir. Kalau musuh kita dijelas orang kafir lain perang. Makanya pada saat itu Habib Rizik masih kokoh. Walaupun posisi seperti itu, masya Allah. Pikirkan. Kenapa Habib Rizik tidak sebelah setingan? Orang hebat, mengartikan agama, tidak didasarkan dari nafsu. Kalau sudah nafsu jauh kalau kita, Maju. Oh, gitu. Kemarin gas, sama. Nah itu wong itu sesuatu dulu. Ya pernah begitu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Maka kita doakan beliau dan biasa memberi kebijakan. Kenapa kata ulama membunuh dia wajib? Karena termasuk daripada nahi anil munkar, mencegah kemungkaran. Karena kemungkaran jika kita lihat wajib kita cegah dengan tangan. Tidak mampu dengan tangan, dengan mulut. Tidak mampu dengan mulut, dengan hati. Dan itu selama-lamanya bagaimana kata Rasulullah SAW. Wa yuqilu biha ar-ridha shaum wa tayammum. Maka orang yang dalam keadaan murtad itu batal puasanya. Kalau dia puasa, batal puasanya. Kalau dia tayamum, batal juga tayamum. Wa syairul a'mali, dan seluruh amal-amal dia batal kalau intasalat bil mauti. Kalau seandainya nyampe di dalam sampai dengan kematian dia dalam keadaan murtad. Kalau sampai dengan kematian dia dalam keadaan murtad, semuanya batal. Mu'abbad finnar, tidak ada manfaat sedekahnya, sholatnya dan berbagai macamnya, tidak ada manfaatnya. Wa ila bi'an aslama qabla mauti, kalau dia masuk Islam lagi sebelum dia mati, maka dikatakan oleh ulama apa? Fa iya mubtilan litawabil amali faqat, maka yang hilang itu apa? Amal ibadahnya, pahala amal ibadahnya baik yang hilang, amalnya tidak hilang. Contoh artinya dia sholat, puasa dan zakat dan berbagai macamnya, dia murtad, kemudian kembali lagi dalam Islam, pahalanya baik hilang, amalnya tadi tidak hilang, tidak batal. Artinya dia tidak wajib qadha sholatnya, puasanya, zakatnya tidak wajib qadha. Tapi pahalanya nol, dosanya yang bertumpuk. Makanya orang yang murtad itu jika dia kembali lagi kepada Islam, maka pahala yang sudah dilakukan nol, dosanya yang bertumpuk. Bukan nol, bukan kosong-kosong. Ustaz, jadi balik lagi dalam Islam Ustaz, jadi kosong-kosong. Bukan. Pahalanya yang kosong, dosanya bertumpuk. Kalau sudah 100 pahalanya, hamba lagi 100 lagi dengan dosa, maksiat, murtad itu sendiri. Tapi enggak pernah. Fa yaqulu lahu amal mujarrad 'anil thawab. Dikatakan. Walidzalika la yajibu 'alaihi qada'u wa la yutalibu bihi fil akhirah. Makanya dikatakan ulama, bahwa yang seperti itu seperti melakukan amal yang tidak ketiga ganjaran pahalanya.
dan amal-amal dia tidak wajib qadha. Dan lagi di akhirat dia tidak dituntut oleh Allah seperti orang yang meninggalkan sholat, tidak. Karena bukan dia sholat, tapi dia tidak mendapatkan ganjaran pahala sholat itu saja. Wa nikahu, nikahnya juga batal. Nikahnya juga batal. Qabla dukhul wa kadza ba'dahu in lam yadul ila islam bil iddah. Kalau orang murtad, dia muslim, kawin, belum jima. Sudah kawin, belum jima, belum berhubungan badan. Dia murtad, batal langsung pernikahannya. Walaupun dia kembali lagi dalam Islam. Tapi kalau seandainya sudah berhubungan badan, dia sudah nikah, sudah punya anak, atau dia melakukan kemurtadan, batal nikahnya selagi dia tidak kembali lagi dalam Islam di masa iddah. Kenapa? Karena ketika dia murtad langsung jatuh masa iddah. Langsung jatuh masa iddah. Iddah dalam keadaan murtad itu sama seperti iddah dalam cerai, yaitu 3 bulan dan 3 kali suci. Dalam masa 3 kali suci itu, jika dia kembali lagi dalam Islam, balik lagi pernikahan itu. Jika sampai lebih daripada masa iddah dia tidak kembali lagi dalam Islam, putus pernikahan tersebut. Paham? Dia hati-hati dengan pernikahan tersebut. Amal law ada illa Islam fi iddah bi lam yutallam tuqtal fa lam yuqtal fi ridda da menikah di anak dan ikhtilaf din kata ulama. Makanya di sini kalau seandainya dia murtad, kemudian dia tidak dibunuh, sebelum selesai masa iddah dia kembali lagi dalam keadaan Islam, maka balik lagi hukum pernikahan tersebut. Balik lagi hukum pernikahan tersebut. Tapi kalau seandainya sampai masa iddah dia dalam keadaan murtad, baru selesai masa iddah dia kembali kepada Islam, batal pernikahan, dianggap talak. Kemudian juga wala yas'ab nikah, tidak sah juga mengakadkan nikah. Kalau dia murtad, dia tidak sah nikah dengan dia. Kalau dia seorang bapak, dia jadi wali, tidak sah nikahkan. Kalau seorang suami, dia tidak sah ini nikah. Akadnya batal. Dia sudah dalam keadaan murtad. Wa tahrumu dhabihatu, haram sembelihan dia. Kalau dia nyembelih, haram untuk kita makan. Beda kalau kafir asli Yahudi ataupun Nasrani, ahli kitab. Ahli kitab, wong Yahudi asli, wong Nasrani asli. Kalau dia nyembelih kambing, halal tak untuk kita makan kambing? Halal tak? Halal. Asal Yahudi asli atau Nasrani yang asli, ahli kitab mereka orang. Kenapa? Karena halal untuk kita nikahi perempuannya. Yang halal untuk kita nikahi perempuannya halal sembelihannya. Tapi dengan syarat dia asli berpegangan dengan kitab Taurat ataupun Injil. Pertanyaannya sekarang, Yahudi sekarang ini asli tak? Enggak. Nasrani sekarang asli tak? Enggak. Maka jika tidak ada keaslian tersebut, haram untuk kita nikahi dan haram sembelihannya. Tak boleh kita makan. Yang asli itu yang mana? Yang asli itu adalah keturunan mereka yang sebelum datangnya Islam, mereka itu sudah Yahudi. Keturunan mereka itu sudah Nasrani sebelum datang Islam. Datangnya Islam tetap ini turunannya masih ada. Walaupun sampai sekarang ini masih ada turunannya. Nah ini dikenal dengan ahli kitab yang asli, yang halal untuk kita nikahi, yang halal untuk kita, yang halal untuk kita makan sembelihannya. Nah, kalau sekarang ini mereka sudah mengganti kitab mereka, Injil sudah diganti, artinya dia tidak berpegang dengan Injil lagi sekarang. Yang Taurat pun sudah diganti, mereka pun sekarang ini tidak berpegang dengan kitab Taurat. Wala yaris wala yuras. Wa yang murtad tidak dapat warisan dan juga tidak mewarisi. Dia tidak dapat waris dan dia juga tidak bisa mewariskan hartanya. Dia bapak murtad mati. Baca tak baca keadaannya? Tidak baca. Nah, dia adanya murtad, bapaknya mati, dia dapat warisan? Tidak dapat juga waris. Jadi tidak mewarisi dan dia tidak dapat waris. Wala yusalla alaih, tidak disolatkan. Wala yusal, tidak dimandikan. Wala yukafin, tidak perlu dikafani. Wala yutban, dan tidak perlu bagi kita untuk menguburnya. Tidak wajib aslinya untuk menguburnya. Karena orang yang murtad itu seperti harbi.
kafir harbi, kafir yang memerangi muslim. Kafir ini ada 4. Ada kafir Muhammad, ada kafir Dhimmi yang hidup rukun nama kita. Yang kedua ada kafir Muhammad yang meminta perlindungan kepada kita. Ada kafir sekarang Muhammad. Kita minta perlindungan kepada kafir sekarang. Nah, ada kafir muahad, kafir perjanjian. Kalau udah ganggu kami dah ganggu kau. Lalu yang keempat kafir harbi. 3 ekor ini wajib kita lindungi. Yang ini yang wajib kita perangi. Kafir harbi, kafir yang memerangi muslim. Murtad hukum seperti kafir harbi, tak boleh dikufuri. Bahkan di sini dikatakan oleh ulama, fayajusul igra'ul karbi ala jafatihim. Boleh wong murtad dan kafir harbi itu bangkainya itu ditunjukkan kepada anjing. Ini katakan. Wala yajuz dafnu fil maqabir muslimin. Tak boleh kuburkan tempat kuburan kaum muslimin. Ini katakan. Tidak boleh. Ini katakan. Wa maluhu fa'ud. Dan hartanya menjadi harta fe. Harta fe itu apa? Harta yang diambil daripada orang-orang yang murtad. Jadi hartanya itu mawquf. Jika dia murtad langsung dibekukan hartanya. Tak baca jualan, tak baca apa ni? Diambil harta. Dibekukan. Sampai kapan? Sampai dia kembali kepada Islam. Kalau dia kembali kepada Islam, balik lagi hartanya. Jika dia dah balik dalam Islam sampai dia mati atau dibunuh, maka harta ini kembali kepada kaum muslimin. Anda tidak berwaris dari harta ini. Tidak. Karena harta ini adalah harta fe namanya. Apa harta? Fe dikatakan. Harta fe ini bagaimana dikatakan? Dibalikkan ke Baitul Mal. Karena fe itu artinya rajib. Dikatakan. Rajib minal kufar ila muslimin. Balik kepada kaum muslimin. Dikatakan harta kaum. Li'anna Allah khalaqa ma fid dunya lil muslimin liyasta'inu bihi 'ala ta'ati. Faham? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Allah menciptakan dunia ini untuk siapa? Untuk muslimin. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Liyasta'inu bihi 'ala ta'ati. Untuk membantu muslim itu taat kepada Allah. Jadi Allah juga hantu kepada kita tahu untuk kita bisa taat kepada Allah. Allah juga mobil, Allah juga motor, Allah juga HP, Allah juga rumah, Allah juga kedudukan kepada kita. Untuk apa? Apa tujuan Allah menciptakan itu kepada kita? Liyasta'inu 'ala ta'ati, untuk membantu kita taat kepada Allah, bukan untuk memperkaya diri kita, bukan. Untuk menjadikan kita sama, bukan. Jadilah dunia, ya Allah. Bukan. Allah minta untuk kita supaya kita mudah taat kepada Allah. Itu saja. Jadi gunakan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan ini untuk mempermudah kita taat kepada Allah. Itu saja. Gunakan. Semaksimal mungkin kita gunakan. Makanya kaki harta fe itu dibagi menjadi khumus, dibagi 1/5. Nah, 1/5 itu dibagi lagi nanti. Nah, 1/5 itu dibagi lagi. Ada bagian untuk Rasulullah SAW. Nah, jadi dibagi 1/5. Lihat. 4 bagian ini, arbatu akhmasi di ajnah untuk pasukan alladzina ayyanahum imam li jihad. Yang ini 4 bagian untuk pasukan, keamanan negara, untuk TNI, Polri, beli apa. Ini untuk itu. Sisa sikapnya, dikatakan sikapnya, dibagi 5 lagi. Wa qasimul khamas, bagi khamsah alat asham. Yang pertama saham dari Rasulullah, sikap bagian untuk Rasulullah SAW. Setelah wafatnya Rasulullah dibagikan untuk kemaslahat muslimin, dikatakan. Yang kedua, dikatakan, bahkan di sini diberikan kepada Qatul Hakimin, yang sikap bagian Rasulullah untuk kiai, untuk ustaz, untuk ulama-ulama, muadzin, dikatakan, wa aramil wa ghairihim. Yang kedua, dawi qurba, kerabatnya Rasulullah SAW. Kerabatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, orang masakin wal fuqara. Yang keempat, di abna as-sabil. Binusa sabil. Yang kelima,
dikatakan oleh ulama liyatim, untuk yatim. Nah, siko ini untuk kerabatnya Rasulullah SAW. Kerabatnya Rasulullah ini keluarganya Rasulullah. Jadi keluarganya Rasulullah itu dengan sesuai dalil ini, mereka itu dapat khumus seperlima daripada seperlima. Harta Baitul Mal, keuangan negara, bayar ke keuangan negara ini, Baitul Mal ini, keuangan negara ini dibagi menjadi 5. Setelah 5, sikot bagian ini bagi lagi 5. Salah sikotnya untuk Baitul, untuk Ahlul Bait, orang kerabatnya Rasulullah SAW. Dengan sebab inilah keluarga Rasulullah itu tidak boleh menerima zakat. Tidak boleh menerima zakat. Karena ada 2 sebab. Zakat itu kata Rasulullah as-sahnas, kotoran manusia. La tahillu li Muhammadin wa la li ahli Muhammad. Tidak dihalalkan untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Yang kedua, kata Rasulullah, lakum yunikum khumusul khumus. Bagi kalian yang ada yang cukup untuk kalian, apa khumusul khumus tadi itu? Bayangkan keuangan negara triliunan ini dibagi 5. Setelah bagi 5, sikap bagian itu bagi lagi 5. Nah, sikap bagian itu untuk keluarganya Rasulullah. Buntu tak? Buntu tak? Ada yang buntu tak? Hati yang buntu lagi. Makmur mereka orang. Kalau tidak kasih bagian itu kata ulama, sehingga mereka itu kebanyakan fakir, miskin, fuqara, al-masakin. Banyak tak ahli bait keluarga Rasulullah fakir miskin? Banyak. Karena sebab inilah sebagian ulama mengatakan diperbolehkan bagi mereka untuk menerima zakat. Kenapa? Karena tercegahnya hak mereka dalam kehidupan di dunia ini. Tapi yang lebih bagus lagi, mereka itu tidak diberikan zakat, tapi diberikan bagian dari hadiah. Kenapa? Karena rasa cinta kita kepada keluarganya Rasulullah. Kenapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah katakan kepada Nabi Muhammad, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa mawaddatal fil qurba." Katakan ya Muhammad, aku tidak meminta upah atas agama yang aku bawakan. Aku tidak minta upah. Illa mawaddatal fil qurba, kecuali kasih sayang kalian kepada kerabatku, kata Rasulullah. Siapa yang memerintahkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan ya Muhammad, Allah yang memerintahkan untuk kita mencintai kerabatnya